hari ini kita masih diberi kesehatan ya, kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga kita dapat berkumpul hari ini untuk belajar seperti biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya silakan pimpin dulu berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih dan ya hari ini kamu masih semangat? Ya, ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas seperti biasa, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, jadi Ibu akan absen dulu kalian. Sudah hadir semua hari ini? Ya, sudah hadir? Ya, David Fernanda, Beni Muhammad Chandra, Hensi Sampai Goro, Tiara Susanti, Tridia, Anda, Hadi. Nah, Hadi ini tadi sakit ya, sudah ditinggi sama Ibu. Ya, kemudian Rauni Ramadan. Ya, baik semuanya. Kalian kan di SMP kan sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang ingat tidak? Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Hidayat? Ya Bu. Apa? Ciri-ciri makhluk hidup? Dapat mengalami pertumbuhan dan berkembang. Iya, mengalami pertumbuhan dan apa? Ayo, yang lain. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Kan kalian waktu SMP kan sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Selain pertumbuhan perkembangan apa kira-kira? Bernafas Bu. Bergerak. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita di sini akan belajar tadi yang disebutkan oleh Rahmat Hidayat, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ya, untuk materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama membandingkan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda konsepnya ya. Pertumbuhan sendiri, kemudian perkembangan sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kalian akan jadi nantinya juga setelah ini kalian juga akan melakukan riset atau percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita masuk ke materi. Nah, perhatikan, apakah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, satu orang yang menjawab. Danu. Sama Danu aja ya jawab. Kira-kira pertumbuhan perkembangan, apakah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan perkembangan? Contohnya seperti apa? Yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya, pohon mangga. Pohon mangga seperti apa, Danu? awalnya dia dari berkecambah, laut tumbuhnya batang, Ya. makin kecil dan semakin besar, semakin Iya, besar dan bagus besar. sekali. Dan kita lihat sekarang apa pertumbuhan. Nah, ya, kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar apa itu? Tambahan. Percambahan. Sebelum bercambah ada apanya tuh? Biji. Kemudian perhatikan lagi untuk gambar dua. Yang gambar dua apa itu? Iya, mangga kecil. Kemudian gambar tiga? Mangga besar. Mangga besar. Nah, di sini adalah pertumbuhan dari tumbuhan.
berdiskusi. Mendengar yang tahu itu dari pohon kecil, itu dari biji berkembang jadi pohon yang besar dia. Dia tumbuh bunga. Ya tumbuh bunga dari pohon. Lebih unggul tumbuhannya dia, memang dia lebih sehat. Cuma di sini dia yang kita lihat lebih panjangnya, pertumbuhannya yang lebih cepat yang mana? Nah, yang mana lebih cepat antara yang cepat? Gelap. Dapat gelap. Karena apa? Karena adanya hormon auksin. Nah, itu kan dibuka bukunya yang berhubungan dengan hormon auksin. Yang berhubungan dengan hormon auksin di situ adalah pertumbuhan di tempat terang dan gelap. Nah, fungsinya auksin itu untuk apa? Hanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut diskusinya. Kelompok lain, ya jadi nanti ada 2 orang yang tinggal, kemudian ada 2 orang yang ke kelompok lain mencari informasi terkait dari apa kasus yang ada di dalam MAPD. Jadi silakan kalian persiapkan siapa nanti yang tinggal, kemudian siapa nanti yang ke kelompok lain mencari informasi. Kenapa? Hah? Iya. Nah, di sini ada dua orang kelompok masing-masing silakan untuk mencari informasi ke kelompok lain seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan. Siapa yang tinggal dan siapa yang berjalan? Kita yang berjalan harus bawa buku dan juga bawa lihat. Pokoknya. Silakan ayo. 5 menit. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Kira-kira kalian menarik dari MKPD ini? Silakan. Silakan kalian pilih sendiri kelompoknya. Kira-kira dari MKPD yang menarik yang kalian mau ketahui itu yang mana? Silakan. Ayo rolling lagi. Setelah itu baru nanti. Terima kasih. Siap sampai. Yang baris masing-masing. Di kelompok lain. Nah, di sini kalian nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, yaitu kepada kelompok lain. Nantinya kelompok lain yang ingin bertanya silakan bertanya. Di sini kita permainan dulu ya, supaya kalian fokus. Kita akan bermain angka dan tepuk. Jadi kalau ibu menyebutkan angka 1, kalian bertepuknya 2 kali. Kalau angka 2, 3 kali. Dan kita angka 3, 1 kali. Nah, sekarang ibu mau melihat kalian fokus apa enggak. Sama-sama dulu ya. Ingat, 3 itu 3. Ayo, sekarang ibu mau kelompok 1. Kelompok 1. 1, 3, 1. Bagus ya. Sudah. Kita lanjut ke fase di presentasi. Pohon kecil. Pohon kecil mula-mula terlebih dahulu berupa biji, kecambahan, tumbuh akar, batang, dan daun. Morfologi vegetatif termasuk pertumbuhan pada pohon mangga. B. Pohon besar. Pohon mangga yang tumbuh besar akan mengalami perkembangan salah satu hasil reproduksi dari tumbuhan. C. Tumbuhan bunga pada pohon mangga.
Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang mempunyai banyak cabang. Bagian bunga meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Morfologi genetatif termasuk perkembangan pada pohon mangga. Dan D. Tumbuh buah. Buah mangga termasuk dalam kelompok buah tergantung varietasnya. Anatomi buah mangga, lapisan terluar dan lapisan yang kedua yang tebal. Lapisan memiliki kulit yang keras. Bentuk biji bulat pipih, ukurannya bervariasi. Biji buah mangga dibagi menjadi dua. Monoembrional mengandung embrio. Jika ditanam akan tumbuh tanaman baru yang akan menghasilkan satu tanaman. Poliembrional mengandung beberapa embrio. Jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru yang menghasilkan beberapa tanaman baru. Proses pertumbuhan pohon mangga berkembang biak dengan biji. Biji mangga yang ditanam akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga kecil, dirawat hingga besar dan menghasilkan buah mangga. Pohon mangga yang dicangkok akan berbuah pada umur 4 tahun, sedangkan mangga okulasi akan panen pada umur 5-6 tahun. Percepatan pertumbuhan pohon mangga adalah dengan memberikan fosfor dan protein tinggi. Pemberian pupuk ini dapat mempercepat pohon mangga berbunga. Beberapa jenis fosfor dan protein tinggi dapat ditemukan pada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ya, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu ke kelompok 1. Bagus sekali ya, sangat lengkap sekali. Bukan dari ya dan ya. Saya ingin bertanya, gimana sih perubahan fisik pada pohon mangga tersebut? Iya. Silakan kelompok 1. Bagaimana perubahan fisiknya? Ya berdiri. Ya, juga lain mau menjawab, silakan berdiri. Kami akan menjawab dari pertanyaan sama Danu. Perubahan fisik yang pertama adalah berubahnya dari daun kecil ke besar, terus batangnya mulai mengeras. Sekian dari kami. Baik, aplaus dulu kelompok 1. Baik sekalian, dengan lain pertanyaannya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Iya, baik, terima kasih. Kita lanjut ya presentasi. Kedua, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang gambar yang ada pada nomor 2. Di sini ada 2 jenis gambar, yaitu tanaman yang tumbuh di ruang lingkup yang gelap dan di ruang lingkup yang terang, yang dimana memiliki bentuk fisik yang berbeda. Dan pada gambar ini juga gimana tumbuhan yang memiliki ukuran yang lebih unggul dibandingkan tumbuh yang di tempat yang terang, dikarenakan adanya hormon auksin yang memiliki sifat mudah rusak dan tidak aktif jika terkena cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi, sehingga perkembangan relatif cepat dibandingkan di tempat yang terang. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang, aktivitas auksinnya akan dihambat oleh cahaya matahari itu sendiri, sehingga tanaman yang Baik. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas? Oh, sama lagi bertanya. Baik, silakan Bapak Danu. Ya, saya akan bertanya, apa sih fungsi auksin pada setiap tumbuhan? fungsinya yaitu memacu pertumbuhan, memanjangnya pada tunas dan akar. Baik, jadi auksin berfungsi dalam memacu pertumbuhan akar dan batang. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Sudah ya? Sudah cukup jelas ya untuk kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, silakan kelompok 3 presentasikan. Hasil pengamatan kami dalam gambar ketiga. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai ini hanya seperti proses pertumbuhan, yaitu mulai dari proses demokrasi biji, kemudian pertumbuhan organ tanaman berkembang generatif tanaman, perubahan penuaan sampai akhir pada proses kematian. Perbedaan tanaman cabai di tanaman lainnya
Maaf, saya ulang ya. Perbedaan tanaman cabai dan tanaman dalam satu pot adalah kedua tanaman cabai memiliki batang yang berbeda-beda. Batang cabai yang satunya memiliki batang yang agak lurus ke atas, sedangkan batang yang satunya lagi memiliki sedikit bengkok dan bercabang. Panjang batangnya. Nah, di situ tadi pengaruh apa? Pengaruh hormon. Iya, pengaruh hormon. Ada pertanyaan dari yang lain? Iya, si Leonardo. Silakan Leonardo bertanya. Ayo Leo, silakan bertanya. Ayo Leo bertanya. Pertanyaannya, apakah kedua tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang sempurna? Ya, pertanyaannya apakah mengalami pertumbuhan yang sempurna? Silakan kalau mau menjawab. Saya bisa ulang dulu kembali pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kedua tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang sempurna? Ya, saya akan menjawab. Dalam dua tanaman tersebut tidak memiliki perubahan yang sempurna, karena yang satunya tumbuhnya agak menonjol ke atas, yang satunya agak jongkok. Ya, baik. Sebagai pertanyaan yang Presentasikan metamorfosis pada kupu-kupu dan katak. Metamorfosis pada kupu-kupu. Fase pertama yaitu telur. Biasanya kupu-kupu akan meletakkan satu persatu di tanaman inang. Selanjutnya yaitu larva, yaitu ulat. Pada fase ini ditandai dengan pergantian kulit atau molting. Selanjutnya pupa, merupakan fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan tidak berhenti makan dan telah berhenti makan. Selanjutnya inang, kupu-kupu dewasa akan keluar dari pupa setelah matahari terbit atau siang hari. Metamorfosis pada katak. Metamorfosis pada katak dipengaruhi oleh Jadi silakan, tadi bagiannya adalah tentang metamorfosis. Ayo, dari yang kita ada dulu. Saya mau bertanya kepada kelompok 4 tentang itu kan tentang metamorfosis katak dan butterfly kan. Nah jadi pertanyaannya, berapa hari fase mereka berdua tuh metamorfosis gitu sampai menjadi kupu-kupu yang sempurna dan katak yang sempurna? Pertanyaan dari kelompok 1, berapa hari kira-kira fase metamorfosis itu? Baik, saya akan menjawab